Halo, jumpa lagi di Jagat Review TV dengan gua Dedi. Hello smart people. Oh sama, sana. Salah, maaf. Salah pembukaan. Kali ini kita mau bahas soal Snapdragon 855, tapi bukan sama dia. Sama saya aja dulu ya. Oke? Ya, jadi saya yang bawain. Dan kita akan bahas soal Snapdragon 855. 855 ini sebuah SoC yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ini adalah SoC pertama yang benar-benar dirancang untuk 5G. Totally dirancang buat 5G. Satu hal yang menarik lagi adalah dia sudah 7 nanometer, tapi ini berarti bukan SoC pertama 7 nanometer, tapi ini yang pakai 5G pertama 7 nanometer. Nah, yang menarik dari sini adalah core Kryo-nya nih, core Kryo yang Kryo 485. Core ini terbagi dengan konfigurasi yang unik untuk Snapdragon, yaitu 134. Satu core prime namanya di 2,8 GHz atau 2,82 lah ya, GHz. Kemudian ada 3 core performance di 2,4 GHz dan ada 4 core efisiensi di kisaran 1,8 GHz. Nah, perpaduan ini katanya akan menghasilkan performa yang optimal pada saat dibutuhkan, tapi irit daya cukup jauh. Nah, satu hal yang menarik adalah diturunkannya jumlah core yang di 2,8 GHz tidak membuat performanya turun. Bahkan, Qualcomm menyatakan bahwa peningkatan performanya ada di 45% dibandingkan 845 yang terdahulu. Lucu ya? Jadi, clocknya nggak naik malah sebetulnya. Bahkan ada 3 core yang diturunkan clocknya, tapi efek sampingnya adalah performa totalnya naik 45%. Sebuah angka yang jauh sekali lebih baik. Untuk sistem cache, kita bisa lihat bahwa cache-nya untuk L2 ya, untuk prime core-nya itu ada di 512, gede banget. Kemudian untuk core biasanya, core performance-nya itu ada 256 KB. Kemudian untuk efisiensi core ada 128 KB. Ini semua masih dibantu lagi dengan total level 3 cache dan sistem cache yang ada di 5 MB. Wow, banyak ya cache-nya. Kemudian sistem prefetch ini pernah dibahas tahun lalu. Sistem prefetch-nya juga diperbaiki lagi sistem prefetch memorinya. Nah, kita sekarang masuk ke Adreno. Adreno adalah GPU-nya. GPU ini sekarang lebih kencang 20% dibandingkan 845. 845 udah kencang. Ditambahin lagi 20% performa, peningkatan performa 20% lebih kencang daripada 845. Dan sekarang Adreno sudah mendukung Vulkan 1.1. Berarti siap buat game-game baru yang mau pakai API baru ini. Beralih ke konektivitas. Konektivitas Wi-Fi. Wi-Fi penting banget ya? Ya, di sini memang agak lucu karena konektivitas Wi-Fi-nya sudah baru. Jadi ada Wi-Fi 60 GHz yang ini tujuannya adalah untuk jarak pendek, kontrol tanpa lag. Ya, jadi ini transfer datanya tinggi sekali dengan latensi rendah sekali di 60 GHz. Biasanya memang dipakai dalam ruang yang sama. Yang menarik adalah yang dipakai kemarin itu sudah ada yang pakai di Wi-Fi AD 60 GHz. Ini Wi-Fi-nya sudah AY. Ini udah yang baru lagi. AY ini tapi masih kompatibel dengan AD. Jadi kalau di dalam sebuah demo dikasih lihat bahwa penerimanya menggunakan Wi-Fi AD, tapi pakai Snapdragon 855 di reference phone gitu ya, itu masih udah pakai Wi-Fi AY dan itu masih jalan normal dan hanya tanpa latensi ya. Oke, sekarang kita balik ke ISP. ISP ini adalah Image Signal Processor. Ini yang biasanya mengendalikan si kamera. Jadi semua kemampuan kamera, video, foto itu ada di situ. Oke, ISP ini sangat menarik sekali karena udah ditingkatkan lagi. Jadi Spectra 380 ini udah naik performanya dan sekarang ISP ini sudah bisa merekam video 4K. Nggak cukup. HDR. Nggak cukup. Bisa bokeh sekalian. Nah, cukup nggak? HDR-nya HDR10 lagi. Ini ISP yang cukup dalam tanda kutip gila ya. Jadi Qualcomm juga nunjukin demonya adalah ya ada profesional videographer itu bikin video pakai 4K dan mulus videonya, tajam semuanya ya. HDR pula ya. Jadi wah jelaslah semuanya, dynamic range-nya luas sekali. Nah, kemudian standar untuk JPEG juga udah berubah. Dia bisa JPEG bisa, tapi dia sudah support HEIF juga. HEIF, saya nggak tahu nyebutnya gimana, itu masih baru banget formatnya. Ini dimana format baru setelah JPEG, dimana dalam satu file itu bisa mengumpulkan beberapa file di dalamnya, semuanya digabungkan dan juga jauh lebih efisien filenya.
ISP ini juga punya satu keunggulan tersendiri, dia sudah punya computer vision. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau dulu kemampuan untuk untuk mendeteksi gambar segala macam itu masih butuh yang lain. Jadi ISP itu cuma nangkep terus prosesor atau GPU atau DSP itu yang bantuin nanti pekerjaannya. Nah, sekarang fungsi-fungsi ini dipindahin secara hardware ke dalam ISP. Luar biasa ya. Jadi ISP-nya ini sudah cerdas sekarang. ISP-nya sudah bisa mengerjakan banyak hal, nggak cuma nangkep doang, nggak cuma processing doang, tapi udah kayak compute ya, udah bisa berhitung, sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rumit yang biasanya harus butuh bantuan dari unit yang lain. Ini adalah ISP paling canggih yang pernah kita tahu. Oke, kalau ada ISP ada DSP, tentunya ya Digital Signal Processor Qualcomm sangat terkenal sekali dengan DSP-nya yang terkenal kenceng, dan sejak lama bisa ngerjain pekerjaan AI juga. Jadi AI dulu tuh kalau mau enteng jalannya dan nggak boros itu pakainya DSP-nya dari si Snapdragon ini. Nah, sekarang DSP ini ditambahin lagi dengan Tensor Accelerator. Ya, ini spesial banget buat AI, memang spesial. Jadi kemampuan AI-nya sekarang naik 3 kali lipat dari yang sebelumnya. 3 kali lipat, kita nggak pakai persentase, ini 3 kali lipat. Dan Qualcomm sih bilang ya di panggung bahwa kemampuannya itu 2 kali lipat dibandingkan SoC lain yang sudah pakai AI juga, dan itu SoC 7 nanometer lain yang udah pakai AI yang terakhir. Berarti itu apa? Kirin 980 tentunya. Ya, kode semua. Kita harus bisa nerjemahin kode ya. Oke, yang terakhir adalah gaming. Qualcomm sekarang punya standar baru namanya Elite Gaming. Ini ada di 855, mungkin kedepannya akan diaplikasikan ke tempat lain. Elite Gaming ini sebenarnya perpaduan dari banyak banget hal yang di riset oleh Qualcomm untuk membuat gaming jadi lebih nyaman, lebih lancar. Contohnya adalah supaya FPS-nya tidak patah-patah gitu ya, supaya frame rate-nya nggak patah-patah, supaya koneksi internetnya lancar, audionya bagus. Oh ya, gambarnya HDR loh sekarang di rendernya, jadi bisa HDR juga. Ini handphone apa ini ntar jadinya ya. Kalau layarnya udah HDR, ini gambarnya HDR nih. Gaming di mobile akan berubah dengan adanya kemampuan gaming yang luar biasa dari Snapdragon 855. Oke, jadi kita udah bahas sekilas pintas tentang Snapdragon 855. Nanti mungkin detail kita buatkan artikel lebih lanjut setelah detail-detailnya lebih lengkap semuanya ya. Nah, oke, sampai sini dulu. Jumpa lagi, jaga TV.